Hai semuanya, selamat datang di konten berpendapat. Oke teman-teman, hari ini saya mau membahas cara menghadapi siswa yang berbeda-beda karakter. Buat teman-teman yang belum pernah ngerasain ngajar langsung, atau buat teman-teman yang mau ngajar atau pertama kali mau ngajar, mungkin teman-teman bakal berpendapat, ngajar mah yang penting bisa ngomong di depan, yang penting tahu materinya, yang penting bisa bikin soal, bisa bikin RPP dan lain-lain. Tapi tunggu dulu teman-teman, apa yang kita bayangin itu emang semuanya tuh benar. Tapi sepengalaman saya, dalam mengajar itu nggak cuma melulu tentang RPP, materi, silabus, soal-soal atau dan yang lain sebagainya. Tapi gimana caranya biar anak-anak yang kita ajarin itu semuanya bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Nah kebetulan hal ini udah sering terjadi ketika gue lagi ngajar. Bayangin lu lagi ngajar ada di depan kelas dan itu jumlah anaknya tuh nggak sedikit gitu. Lu nyampein materi dengan serius, tiba-tiba anak yang di belakang ngobrol sama teman sebangkunya. Bahkan sampai ngusilin temen di depan bangkunya, di depan tempat duduknya maksudnya. Terus lari-lari sampai bikin gaduh kelas. Nah di sana lu pasti bakal mikir kalau anak-anak setiap hari seperti ini, anak-anak di setiap pertemuan kayak gini, terus kapan materi kita tuh bisa selesai? Kapan kita bisa menyelesaikan semua materi yang udah kita siapin? Kalau kita lanjutin, artinya kita masa bodoh sama anak-anak yang sering bercanda. Terus apa yang bakal mereka dapetin dari pembelajaran yang udah kita sampein gitu? Otomatis mereka yang bercanda nih, kalau kita nerusin pembelajaran, mereka bakal bingung ketika dia nanti ngerjain soal, pasti dia bakal bingung. Kenapa? Karena pikiran kita yang penting materi pembelajaran selama satu semester itu selesai, yang penting tanggung jawab saya mengajar selesai. Tapi apa yang anak dapetin dari apa yang disampaikan itu? Nah makanya di sini gue mau berpendapat berdasarkan pengalaman yang udah gue alamin. Nah ketika lagi dihadapkan dengan kasus yang gue ceritain tadi, yang pertama lu harus siap mental. Ya, lu harus siap mental. Kenapa? Karena kalau lu gak punya mental dan lu gak punya kesanggupan untuk mengatasi mereka, ya lu bakal kalah. Bisa jadi lu bakal nyerah, yang akhirnya lu marah-marah gak jelas, lu ngomelin anak-anak. Nah ketika kita marah, pasti itu akan membentuk pemikiran siswa kalau lu itu adalah guru yang suka marah-marah. Akhirnya siswa bakal malas ketika tahu bakal ada pelajaran lu lagi gitu. Terus yang kedua, lu harus bisa mengambil hati provokatornya. Pas ketika kita lagi tenang-tenangnya ngajar nih, tiba-tiba ada siswa yang bikin kelas gaduh. Itu kalau bisa lu langsung incer provokatornya. Tapi tolong jangan dimarahin, tapi dikasih nasihat, dikasih pengertian yang real. Contohnya gini, nah tolong jangan bercanda dulu ya. Kamu boleh bercanda, tapi ada waktunya gitu. Kasihan teman-teman yang lain nanti nggak bisa belajar gitu. Emang kamu mau teman-teman kamu nggak pinter gara-gara kamu? Nah anak itu pasti bakal berpikir, dan anak-anak juga bakal bisa berpikir, bisa membayangkan hal yang salah dan hal yang benar. Apalagi itu dampaknya buat kehidupan lingkup mereka gitu. Nah kalau ada kasus seperti itu, nasihatin aja dengan hal-hal yang akibatnya tuh bakal berdampak sama yang bakal dialamin. Semakin kita mengajak interaksi dengan provokator, maka semakin dia terkunci gerak-geriknya karena dia fokus ke kita dan merasa dihargai di kelas, yang akhirnya dia nggak bisa ngusilin teman-teman lainnya. Yang ketiga, kita harus kreatif buat ngasih materi yang bisa diterima sama semua siswa. Bukan cuman buat 1, 2, 3, atau 4 siswa. Maksimal 80% siswa di kelas itu bisa ngerti apa yang kita sampaikan. Terus yang keempat, sesekali ajak bercanda siswa, khususnya provokator. Di sela-sela kita sedang mengajar, ya kita sering interaksi lah. Contoh sederhananya adalah ketika kita menjelaskan materi dan memberikan contoh, ya pakai aja contohnya nama-nama anak, ya khususnya yang provokator itu. Dengan begitu, anak tersebut merasa dianggap dan punya minat buat fokus belajar. Terus yang kelima, kasih apresiasi selamat kepada anak yang berprestasi. Artinya ketika kita sedang mengajar, ini penting banget buat mengapresiasi anak yang sudah paham dengan apa yang kita jelaskan. Contoh kecilnya adalah ketika kita sedang memberikan pengajaran, kemudian kita memberikan pertanyaan ke anak-anak, dan ada salah satu anak yang mau dan bisa menjawab, ya maka kita beri apresiasi dengan ucapan yang membuat anak tersebut senang, bangga, sehingga kedepannya anak tersebut nambah bersemangat buat belajar, dan tentunya dia bakal bersemangat dengan pelajaran kita. Nah itu aja pendapat gua kali ini. Terima kasih udah menyempatkan waktunya buat mampir di channel gua.
Sampai jumpa di konten berpendapat lainnya.